Gaster ya. Pada pertemuan selanjutnya ya, pada hari ini kita akan membahas, bagaimana proses pencernaan di usus halus ya, dan, organ aksesori yang akan kita bahas pada hari ini adalah pankreas. Meskipun sebenarnya dalam pencernaan di usus halus, eee, ada organ lain yang terkait yaitu liver, kemudian kantung empedu ya, tetapi nanti akan kita tempatkan pada pertemuan yang keempat untuk liver dan kantung empedu. Hari ini karena pembahasan mengenai, proses pencernaan dan absorpsi cukup panjang sehingga hanya, kita fokuskan pada usus halus dan pankreas saja. Ini adalah sasaran pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, dari mulai, fungsi, motilitas, sekresi, absorpsi, dan juga nanti yang berkaitan adalah oke, ini secara anatomi ya, untuk usus halus, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum yang paling pendek, kemudian jejunum dan ileum. Nah, adik-adik saya kira sudah belajar juga mengenai histologi pada usus halus ya. Jadi, kalau adik-adik lihat di usus halus ini, secara struktur begitu ya, itu sangat menguntungkan untuk, untuk proses digesti dan absorpsi begitu ya. Jadi memang, kalau dibandingkan dengan traktus digestivus yang lain, fungsi digesti dan absorpsi ini paling, dominan ya, berlangsung pada, usus halus, seperti itu. Kemudian di dalam usus halus juga nanti banyak terdapat, eee, apa namanya, eee, struktur begitu ya, yang berperan pada sistem imun gitu. Sehingga meskipun kalau, secara diameter itu tidak terlalu besar, tetapi karena, panjang begitu ya dari traktus digestivus khususnya pada usus halus, maka, eee, peran usus halus ini dalam sistem imun menjadi cukup, besar pengaruhnya ya. Utamanya adalah, berkaitan dengan, bagaimana mencegah terjadinya, infeksi begitu ya, yang berasal dari mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan begitu ya, yang sampai ke usus halus. Sehingga, tidak sampai nanti masuk ke, lapisan usus yang lebih dalam ataupun nanti keluar dari usus begitu ya, masuk ke peritoneum karena ini nanti akan bisa berakibat, fatal. Ini untuk, gambaran singkat dari histologinya ya. Jadi, luas permukaan di usus halus itu, eee, berlipat-lipat ya, jadi dari diameternya begitu ya. Jadi kalau kita melihat, luas aslinya begitu ya, dari diameter usus itu kan kelihatannya tidak terlalu, luas, tetapi dengan adanya struktur, eee lipatan-lipatan plika, kemudian, villi, mikrofilli begitu ya, ketika dibentangkan seluruh permukaan dari lipatan-lipatan tersebut, maka ini akan, sangat meningkatkan ya, jadi berlipat-lipat kali dari ukuran, yang kita lihat begitu ya, yang nanti akan mengoptimalkan fungsi digesti dan juga fungsi absorpsi di dalam usus halus. Kemudian kita lihat untuk fungsi sekresi ya pada usus halus, ini, kurang lebih ya 1 sampai 2 liter per hari, sifatnya adalah alkali ya, kemudian berisi cairan, mukus, dan juga enzim-enzim pencernaan. Ya untuk yang, ya cairan, mukus, ataupun enzim ini kan dia, tetap dalam bentuk, apa namanya, sesuatu yang terlarut, yang cair begitu ya, sehingga dia akan, mempunyai fungsi juga untuk,
melembabkan, melarutkan dari kimus yang masuk ke usus halus gitu ya. Karena proses, pencernaan dan juga nanti penyerapan itu akan berlangsung baik ketika, kimus itu dalam bentuk larutan begitu ya. Kalau, konsistensinya terlalu padat itu menjadi kurang optimal, fungsi absorpsi ataupun, digestinya, seperti itu. Kemudian, sekresi yang bersifat alkali ini juga, eee, memiliki fungsi untuk menetralisasi dari, asam yang berasal dari cairan lambung. Kemudian selain, cairan, kemudian cair, mukus dan juga enzim, juga, banyak substansi ya, baik itu parakrin ataupun, hormon gitu ya yang hasilkan di, otot-otot bukan otot ya, di kelenjar-kelenjar yang ada pada usus halus, yaitu ada sekretin, kemudian kolesistokinin, GIP ya atau gastric inhibitory peptide, kemudian VIP, vasoaktif intestinal peptide, mutilin, bambesin, somatostatin, neurotensin, serotonin, dan juga ada histamin. Ya, jadi ini adalah jenis, eee, apa namanya, substansi yang juga disekresikan di usus halus selain dari, enzim, mukus, dan juga air. Kemudian kalau kita lihat di duodenum ya, di duodenum itu ada, sekresi mukus dan juga ada, buffer yang dihasilkan, eee, apa namanya, pada kelenjar yang ada pada, mukosa duodenum. Kemudian ada Crita libercum ya, yang menghasilkan enzim, hormon, mukus, dan juga cairan yang bersifat alkali. Nah, selain itu ya, terdapat, suatu jenis sel ya, pada mukosa ya, yang disebut dengan enterosit, yang mana, eee, menghasilkan enzim-enzim pencernaan gitu ya. Kita menyebutnya sebagai Brush border enzyme ya. Jadi, eee, brush border itu kan seperti apa namanya, sikat gitu ya. Jadi kalau kita, eee, lihat tadi ada struktur, eee, lipatan-lipatan, kemudian juga ada fili, mikrofili, dan seperti itu kan seperti membentuk, menghasilkan enzim-enzim brush border. Nah, ada amilase ya yang berfungsi dalam pencernaan karbohidrat, kemudian ada peptidase yang berfungsi dalam pencernaan protein, ada nukleosidase yang berfungsi dalam pencernaan, asam nukleat. Nah, untuk enzim brush border ini tidak lepaskan ke dalam lumen begitu ya, tetapi ditempatkan pada membran plasma di mikrofili begitu ya, sehingga, kimus ya, itu harus, apa namanya, terpapar dengan ya harus bertemu dengan membran plasma dari mikrofili untuk dapat berlangsungnya, proses, eee, apa namanya, proses digesti, seperti itu. Kemudian selain dari, yang dihasilkan oleh, eee, enterosit tadi ya, ada sekresi yang juga apa namanya, dikeluarkan ke dalam, duodenum ya, yang dihasilkan oleh pankreas ya. Pankreas ini kalau secara, eee, anatomi ya, dia terletak, apa namanya, bersebelahan ya, berdekatan dengan duodenum, di bawah liver seperti itu ya. Eee, Nanti akan, menghasilkan, suatu cairan begitu ya yang berisikan enzim-enzim dan juga, bikarbonat seperti itu yang nanti dikeluarkan ke dalam, eee, duodenum seperti itu ya. Nah, untuk urutannya kalau dilihat dari salurannya nanti akan, keluar, menuju ke satu saluran yang sama begitu ya, dengan yang dari liver begitu ya. Jadi ada empedu yang dihasilkan oleh liver nanti akan keluar, melalui saluran yang sama, seperti itu ya. Eee,
Berapa, sekresi pankreas setiap harinya, itu ada kurang lebih 1,2 sampai 1,5 mililiter per hari, ya, berisi sebagian besar adalah air, ya, kemudian mengandung, bikarbonat, kemudian enzim dan juga elektrolit. Nah, kalau kita lihat dari, sel-sel yang menyusun pankreas ya, kita bisa, bedakan ya, ada sel-sel yang berperan dalam, apa namanya, menghasilkan hormon dan ada yang menghasilkan enzim gitu ya. Jadi ada sel endokrin, ada yang eksokrin, seperti itu. Nah, untuk yang endokrin ini sebagian kecil saja begitu ya, menghasilkan insulin dan glukagon yang berperan pada homeostasis glukosa darah. Sementara sebagian besar, masuk dalam, fungsi yang eksokrin ya. Jadi, dapat menghasilkan, cairan pankreas ya yang berisikan tadi enzim, kemudian cairan dan juga, bikarbonat seperti itu, yang nanti akan dikeluarkan ke dalam, eee, lumen usus halus. Nah, kalau kita lihat dari sekresinya ya, eee, untuk yang enzim ya, jadi kalau kita bedakan selain, porsi besarnya itu kan air gitu ya, air. Nah, kita bedakan secara fungsi itu ada enzim dan bikarbonatnya. Untuk yang enzim, ini berperan pada pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara untuk yang bikarbonatnya, itu untuk menetralisir ion H+ yang ada pada thymus ya, yang berasal dari lambung. Nah, untuk yang, baik yang enzim ataupun bagian yang, air begitu ya, ini diregulasi secara berbeda begitu ya. Jadi untuk yang, bagian, aqueousnya tadi yang berisi bikarbonat, itu distimulasi oleh adanya ion H+ yang masuk ke dalam duodenum. Sementara untuk yang, porsi enzimnya ya, baik itu untuk karbohidrat, protein ataupun, lemak seperti itu, ini distimulasi oleh adanya kandungan terdapat ada peptida ataupun asam lemak, seperti itu ya. Jadi ketika dalam kimus mengandung, eee, peptida, asam amino ataupun, asam lemak, maka nanti akan menstimulasi, sekresi yang enzimatik. Nah, ini adalah, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas ya. Jadi ada tripsin, kimotripsin, dan elastase ini untuk, pencernaan protein, kemudian karboksipeptidase juga protein, kemudian ada lipase untuk pencernaan lemak, amilase untuk, polisakarida ya jenis karbohidrat, kemudian juga ada yang untuk pencernaan, asam nukleat. Nah, untuk yang protein ya di tabel itu kan dipisahkan ya, ada yang tripsin, kimotripsin, dan elastase ini memecah, protein pada, ikatan yang peptida ya, jadi pada ikatan peptidanya. Kemudian untuk yang jenis karboksipeptidase ini pada, ujung, apa namanya, ujung asam amino begitu ya, jadi bagian karboksilnya. Jadi mereka apa namanya, bekerja pada ikatan yang berbeda pada rantai protein, seperti itu. Nah, dari, jenis-jenis enzim ini ya dihasilkan oleh pankreas, ada yang sudah dalam bentuk aktif, ada yang, belum aktif gitu ya. Nah, untuk yang, lipase, amilase ya, ini bentuknya sudah aktif begitu ya, sehingga, eee, tidak perlu diaktifkan untuk dapat bekerja. Nah, untuk jenis yang tripsin, kimotripsin, kemudian elastase dan karboksipeptidase ini produksi oleh pankreas ya, dihasilkan oleh pankreas dalam bentuk yang belum aktif begitu ya, namanya tripsinogen, kimotripsinogen, kemudian proelastase dan, eee, karboksipeptidase, saya lupa bentuk tidak aktifnya, jadi dalam bentuk tidak aktif seperti itu. Nah,
Untuk dapat bekerja nanti di, usus halus ya, enzim-enzim yang belum aktif ini harus diaktifkan terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi untuk yang tripsinogen ya, tripsinogen ini, eee, dia kan dalam bentuk tidak aktif, nanti dia dihasilkan oleh pankreas ya, satu ikatan ya atau satu namanya bersama begitu ya, bersama dengan ada namanya tripsin inhibitor gitu ya. Nah, tripsin inhibitor ini, berfungsi untuk mencegah agar supaya tripsinogen ini, eee, belum aktif begitu ya, jadi belum bekerja sampai di, duodenum begitu. Kan, dari pankreas nanti kan harus berjalan ya melewati duktus, kemudian baru nanti akan bekerja di, usus halus seperti itu ya. Nah, selama dalam perjalanannya ini tripsinogen dicegah gitu ya, agar supaya jangan mencerna dulu apa yang, apa namanya, yang dilewati oleh tripsinogen sebelum sampai di tempat kerjanya, seperti itu. Jadi bersama tripsin inhibitor. Nah nanti, eee, setelah sampai di lumen usus halus, tripsinogen ini akan diaktifasi oleh enzim yang dihasilkan oleh Brush border ya, tadi yang enterocyte ya, menghasilkan namanya enterokinase ya. Jadi enterokinase ini yang mengaktifasi tripsinogen menjadi tripsin. Nah, tripsin ini sudah aktif, kemudian nanti tripsin akan mengaktifkan enzim, pankreas yang lainnya yang belum aktif. Jadi ada kimotripsinogen tadi diubah menjadi kimotripsin proelastase akan diaktifkan menjadi elastase dan seterusnya, seperti itu. Jadi yang pertama diaktifkan adalah tripsinogen menjadi tripsin, kemudian baru tripsin mengaktifkan, enzim-enzim pencernaan yang lainnya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk, yang pankreas? Oke, kita lanjutkan ke tadi skresi, kita minggu lalu bertanya mengenai segmentasi dan peristaltik, bisa lebih jelas ya dengan, slide ini ya. Jadi kita lihat untuk ada gerakan segmentasi dan peristaltik ya. Di slide terlihat ada gambar ya. Jadi yang atas itu adalah, gerakan atau kontraksi segmentasi. Jadi untuk, gerakan segmentasi gitu ya dan memaparkan di usus halus ataupun yang dari pankreas dan juga dari, liver begitu ya, jadi pada satu segmen tertentu akan ada maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi akan ada kontraksi di tengah begitu ya. Jadi dia, kontraksi ini memecah kimus ke arah orat dan ke arah kaudat gitu ya. Jadi ke arah proksimal dan ke arah, distal. Jadi kontraksinya di tengah, kemudian jadi kontraksi relaksasi secara bergantian pada satu segmen tertentu begitu. Jadi dengan adanya kontraksi relaksasi bergantian itu akan, mencampurkan gitu ya dan memaparkan seluruh bagian kimus, eee, dengan enzim dan juga sekresi di usus halus seperti itu, agar supaya proses pencernaan dan juga absorpsi itu berjalan dengan optimal. Kemudian selain gerakan segmentasi ya, juga ada, peristaltik ya. Jadi untuk yang peristaltik ini, tujuannya adalah untuk, mendorong dari kimus ke arah kaudal seperti itu ya. Jadi ke arah kaudal, kontraksi, di belakang dari
kimus ya. Jadi ada kontraksi dari otot sirkuler di belakang kimus, kemudian ada relaksasi dari otot yang longitudinal ya untuk di belakang kimus. Sementara di depan dari kimus itu yang sirkuler relaksasi, kemudian yang longitudinal itu kontraksi. Jadi dengan adanya kontraksi tadi ya di belakang dan juga di depan dari kimus, maka nanti akan ada pergerakan kimus ke arah eh, distal atau ke arah kaudal seperti itu. Kemudian kita lihat setelah kita melihat eh, digestinya ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses digesti dari masing-masing bahan makanan gitu ya. Mungkin adik-adik juga mendapatkan materi ini pada kuliah biokimia ya. Jadi nanti semoga bisa saling melengkapi ya, sehingga adik-adik juga bisa memahami lebih baik. Nah, untuk konsumsi karbohidrat ya, kita itu terdiri atas, jadi ada yang bentuknya polisakarida, ada yang bentuknya disakarida. Ya, jadi kalau polisakarida itu seperti amilum ya, pati ya, itu yang bentuknya panjang, rantai panjang. Kemudian yang disakarida itu bisa dalam bentuk uh, sukrosa, ya, laktosa, maltosa seperti itu. Nah, nanti proses pencernaan dari karbohidrat ini baru akan dimulai ya atau sudah dimulai begitu ya pada saat pencernaan di rongga mulut seperti itu ya. Jadi sejumlah dari polisakarida itu akan dipecah oleh salivari amilase ya. Kemudian nanti di lambung ya, di lambung proses pencernaan karbohidrat itu akan berhenti begitu ya karena salivari amilase yang juga sebenarnya akan ikut tertelan begitu ya sampai di lambung itu akan segera inaktif ya oleh karena suasana yang sangat asam di lambung seperti itu. Nah, untuk yang jenis disakarida, sukrosa, laktosa, dan maltosa itu baru akan mulai dicerna pada saat mereka sampai di usus halus. Nah, ini ada 3 jenis enzim yang dihasilkan oleh Brass border ya yang berperan pada pencernaan disakarida gitu ya di usus halus ya. Ada sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada laktase yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ada maltase yang memecah maltosa menjadi maltotriosa ya dan juga apa namanya? Maltase ini memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa dan memecah maltotriosa menjadi 3 molekul glukosa, seperti itu ya. Nah, ini ringkasannya nanti bisa dilihat ya. Jadi untuk yang jenis polisakarida itu sudah dimulai di rongga mulut, kemudian nanti dilanjutkan di usus halus ya oleh amilase dari pankreas dan juga nanti di endingnya begitu ya diselesaikan oleh maltase dari Brass border ya yang nanti akan memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Jadi nanti jangan tertukar-tukar ya antara jenis disakaridanya dengan enzimnya. Kemudian untuk yang sukrosa ini baru akan dicerna setelah sampai di usus halus ya. Jadi oleh sukrase ya. Sukrosa oleh sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian laktosa oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian kalau yang maltose oleh maltase ya, maltosa oleh maltase menjadi 2 molekul glukosa ya. Itu untuk yang karbohidrat. Dan kita lihat yang protein. Untuk yang protein ini dimulainya dari lambung ya. Jadi
adik-adik sudah belajar pada pekan lalu ada satu enzim yang dihasilkan oleh uh, sel di lambung ya, namanya adalah pepsinogen seperti itu ya. Pepsinogen kemudian diubah menjadi pepsin begitu ya, yang menginisiasi pencernaan protein. Kemudian nanti pencernaan ini akan dilanjutkan oleh enzim-enzim dari pankreas ya, ada tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase dan juga elastase yang nanti akan memecah protein menjadi peptida. Ya, tadi masing-masing dari enzim pankreas itu bekerja pada rantai yang berbeda di protein seperti itu. Ya, untuk karboksipeptidase tadi pada rantai karboksil, kemudian yang tripsin, kimotripsin pada rantai peptidanya seperti itu. Kemudian pencernaan protein ini juga diselesaikan gitu ya, jadi dituntaskan oleh enzim peptidase yang dihasilkan oleh Rice border, yaitu ada aminopeptidase dan dipeptidase. Seperti itu. Sehingga nanti setelah selesai akan menjadi molekul yang absorbable ya. Jadi bentuknya bisa menjadi asam amino, kemudian juga dipeptida dan tripeptida. Ya. Seperti ini ringkasannya. Ini juga sama ya. Jadi hasil akhir dari pencernaan protein itu adalah amino semuanya dapat diserap ya atau absorbable. Tadi kalau yang karbohidrat bentuk akhirnya atau molekul absorbable yang dihasilkan dari pencernaan karbohidrat itu ada glukosa, fruktosa dan galaktosa. Dan kita lihat untuk yang lipid ya atau lemak ini yang agak berbeda ya dari tadi protein atau karbohidrat. Hampir jadi kebanyakan begitu ya konsumsi lemak kita dalam bentuk trigliserida gitu ya. Meskipun nanti ada jenis kolesterol juga seperti itu yang kita konsumsi, tapi mostly adalah trigliserida. Kemudian proses pencernaan lipid ini ya itu akan dimulai gitu ya, akan dimulai pada saat lemak ini sudah sampai di usus halus gitu ya. Meskipun di buku Costanzo itu disebutkan bahwa ada lingual lipase, ada gastric lipase begitu ya. Tetapi pencernaan lipase kalaupun dihasilkan itu tidak terlalu signifikan seperti itu. Jadi yang utama pencernaan lipid ini terjadi pada usus halus gitu oleh lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, yang menjadi masalah dari pencernaan lipid ini adalah karena sifatnya yang tidak larut dalam air begitu ya. Jadi tidak bisa bercampur dengan cairan atau kimos begitu ya yang membentuk cairan ya, bahkan nanti bisa membentuk droplet-droplet gitu ya. Jadi memang susah untuk bercampur karena sifatnya yang tidak water soluble. Sehingga untuk dapat tercerna lipid ini memerlukan suatu proses yang disebut dengan emulsifikasi. Jadi menjadikan lemak atau lipid ini larut dalam cairan seperti itu. Nah, emulsifikasi ini membutuhkan garam empedu ya yang ada pada cairan empedu yang dihasilkan oleh liver seperti itu. Jadi garam empedu ini selain dia berfungsi untuk menjadikan lipid itu menjadi larut begitu ya, juga nanti kan karena dia memecah globul lemak yang besar itu menjadi lebih kecil-kecil, maka enzim lipase pankreas itu dapat bekerja lebih efektif begitu ya. Karena ketika dalam bentuk globul besar itu kan lipase yang mengelilingi bagian luar saja itu tentu akan membutuhkan waktu lama dibandingkan ketika globul lemak ini menjadi kecil-kecil begitu ya, menjadi globul yang lebih kecil, nanti enzim lipase itu bisa bekerja lebih efektif, lebih cepat. Ini adalah gambaran dari proses emulsifikasi ya oleh garam empedu, di mana garam empedu itu bersifat amfipatik ya, jadi dia memiliki satu sisi yang bersifat hidrofobik dan satu sisi yang bersifat hidrofilik. Jadi satu sisinya itu
bisa larut di dalam air, yang satunya tidak, seperti itu ya, hidrofobik dan hidrofilik. Nah, nanti garam empedu ini akan melapisi lipid begitu ya. Jadi yang menghadap ke dalam ya, yang apa namanya, menghadap ke lipidnya itu adalah bagian yang hidrofobik, kemudian bagian luarnya adalah yang hidrofilik. Sehingga ketika lipid itu apa namanya, dilapisi oleh garam empedu, maka karena bagian luarnya adalah yang hidrofilik, maka dia dapat larut dalam air seperti itu. Kemudian nanti setelah emulsifikasi ya oleh enzim lipase pankreas, lipid ini akan dicerna gitu ya. Untuk yang trigliserida nanti menjadi monogliserida asam lemak ya. Kemudian untuk yang jenis kolesterol itu menjadi kolesterol dan asam lemak. Kemudian jenis yang fosfolipid itu menjadi lisolesitin dan asam lemak ya, atau fatty acid seperti itu. Kemudian untuk yang pencernaan asam nukleat ya yang ada pada inti sel seperti itu. Ini ada ribonuklease dan deoksiribonuklease begitu ya. Nanti akan juga dicerna menjadi bentuk yang dapat diabsorpsi seperti itu ya. Ini ringkasan saja dari pencernaan 3 makromolekul tadi ya, protein, karbohidrat dan juga lemak seperti itu ya, dengan enzim-enzimnya, kemudian hasil akhirnya ya, molekul absorbable-nya apa yang dihasilkan seperti itu. Nah, setelah proses atau sampai sini sudah bisa dipahami atau belum? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke proses absorpsi? Tidak ada? Bisa diikuti ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke absorpsi. Jadi setelah pencernaan itu menghasilkan molekul yang absorbable, gitu, maka nanti akan terjadi proses absorpsi. Absorpsi itu adalah pemindahan dari ya nutrisi begitu ya yang sudah dicerna di dalam lumen, di dalam apa namanya, lumen gastrointestinal, kemudian dipindahkan begitu menuju ke aliran darah ataupun ke aliran limfatik seperti ya. Bentuk absorbable seperti tadi sudah adik-adik pelajari ya, ada glukosa, fruktosa, galaktosa untuk jenis karbohidrat, kemudian ada asam amino, dipeptida, tripeptida ini untuk yang protein, kemudian ada fatty acid, gliserol dan monogliserida untuk yang lipid ya. Nanti untuk proses absorpsinya ini bisa berlangsung melalui mekanisme difusi, simple diffusion atau difusi terfasilitasi, kemudian juga osmosis, dan ada juga yang melalui mekanisme transport aktif. Ya. 90% dari absorpsi nutrisi terjadi pada usus halus, gitu ya. Jadi sebagian kecil saja yang terjadi pada di gaster ada ya, kemudian nanti juga ada di usus besar. Ya, tapi 90% terjadi pada usus halus. Nah, untuk dapat berlangsung dengan baik begitu ya proses absorpsi ini diperlukan beberapa syarat begitu. Yang pertama adalah bahwa bahan makanan itu harus terdigesti menjadi molekul yang absorbable tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan area ya dari apa namanya yang digunakan untuk absorpsi dalam hal ini adalah di usus halus itu memadai gitu ya. Jadi pada kondisi di mana luas permukaan area ini mengalami banyak kerusakan ya misalnya karena infeksi, peradangan pada usus halus seperti itu ya, maka akan mengganggu proses absorpsi, mengurangi dengan signifikan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan transit ya, kecepatan transit dari nutrisi yang melewati saluran cerna ya. Meskipun kalau
transit itu kan bisa sebenarnya dari traktus digestivus atas sampai nanti di kolon begitu ya, tapi yang berkaitan dengan absorpsi di usus halus tentu adalah transit di usus halus. Jadi seberapa lama nutrisi ya yang ada pada kimus itu melewati usus halus begitu. Jadi kalau transitnya cepat artinya cepat lewat begitu ya, misalnya dari mulai masuk ke duodenum sampai nanti meninggalkan ileum begitu, itu waktunya terlampau cepat. Nah, ini nanti tentu akan mempengaruhi proses digesti dan absorpsinya begitu ya, sehingga digesti tidak optimal, absorpsi juga tidak optimal karena terlampau cepat melewati usus halus. Nah, lain halnya dengan ketika transitnya itu cukup gitu ya, sehingga memungkinkan seluruh nutrisi itu terdigesti dengan baik dan terserap dengan baik seperti itu. Misalnya kalau ada kelainan peristaltik ya, misalnya pada seseorang yang mengalami peradangan gitu ya pada usus, itu kan nanti menyebabkan peristaltiknya terlalu cepat, maka transit nutrisi atau nutrien di dalam usus halus itu menjadi terlampau cepat, maka proses absorpsi juga tidak bisa berlangsung dengan baik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah adanya kofaktor dan karier spesifik yang diperlukan untuk absorpsi nutrisi ini tentu akan mempengaruhi efisiensi dari absorpsi begitu ya. Kalau tidak ada karier ataupun kofaktor tersebut tentu absorpsi tidak bisa berlangsung dengan baik. Jadi 4 faktor ini yang menentukan bagaimana absorpsi itu dapat berlangsung dengan baik. Sekarang kita lihat untuk masing-masing nutrien ya, bagaimana proses absorpsinya. Kapasitas usus halus untuk mengabsorpsi monosakarida adalah 120 gram per jam. Ya, jadi ini cukup besar gitu ya untuk kapasitas absorpsinya. Kemudian mekanisme penyerapan dari karbohidrat ini tadi kan ada 3 jenis molekul ya, absorbable, ada glukosa, fruktosa dan juga galaktosa itu berbeda-beda begitu ya. Jadi mekanisme absorpsinya itu berbeda-beda ya. Di sini pada slide yang ini adalah teksnya, kemudian ini adalah gambarnya gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat ini ada di buku Costanzo ya, di buku Linda Costanzo. Ada kalau yang berdekatan dengan lumen itu kan sisi apikal, kemudian yang berbatasan dengan cairan interstisial dan juga pembuluh darah itu adalah sisi yang basolateral ya. Jadi kita lihat pada dua sisi itu menggunakan mekanisme yang berbeda gitu ya. Untuk yang glukosa ya, yang paling atas, adik-adik bisa lihat yang glukosa ini masuk melalui kotransport bersama natrium ya. Nama transporternya adalah sodium glucose transporter 1 ya, atau sodium glucose transporter 1 ya, SGLT1. Jadi ini yang membantu penyerapan glukosa pada sisi apikal. Nah, nanti untuk di sisi basolateralnya, ya, di sisi basolateralnya glukosa nanti akan mengalami difusi terfasilitasi dengan melalui GLUT2 ya. Perhatikan pada gambar ya. Jadi ini adalah proses difusi terfasilitasi melewati GLUT2. Kemudian dengan glukosa ya pada sisi apikal masuk bersama natrium ya. Untuk yang glukosa dan galaktosa ya atau menggunakan kotransport sodium glucose transporter 1 ini sifatnya adalah melawan gradien ya. Jadi memerlukan ATP begitu ya. Ini adalah pompa aktif begitu yang mana ATP ini dihasilkan begitu ya oleh
pompa yang ada pada sisi basolateral. Yang paling kanan atas itu ada pompa NAK-ATPase gitu ya. Nah, ini jadi dari gradien ini dimanfaatkan untuk absorpsi glukosa dan galaktosa pada sisi apikal. Kemudian untuk yang galaktosa pada sisi basolateral ini juga masih sama dengan glukosa ya. Jadi dengan GLUT2. Kemudian untuk yang fruktosa ya pada sisi apikal ini menggunakan difusi terfasilitasi ya melalui difusi terfasilitasi GLUT5 ya. Kemudian pada sisi basolateral ini juga difusi terfasilitasi GLUT2 ya. Kemudian untuk yang protein ya. Jadi untuk yang protein ini terutama terjadi di duodenum dan jejunum ya absorpsinya. Kemudian protein itu sendiri sebenarnya 50% itu berasal dari makanan yang dikonsumsi, kemudian 50% yang lainnya itu berasal dari sel-sel epitel yang terlepas dari mukosa traktus gastrointestinal ya. Adik-adik sudah belajar minggu lalu bahwasanya proses apa namanya? Pembelahan sel di traktus digestivus itu kan berlangsung dengan cepat seperti itu ya, sehingga tentu itu akan menghasilkan banyak pengelupasan sel-sel mati begitu ya di traktus digestivus yang itu juga akan diserap kembali proteinnya seperti itu. Kemudian untuk bagaimana proses penyerapannya nanti ada di slide berikutnya ya, tetapi bahwa asam amino dan juga tripeptida dan juga dipeptida yang merupakan bentuk absorbable dari protein ini nanti akan diserap menuju ke pembuluh darah dan masuk ke vena porta ya. Jadi selain protein juga tadi yang jenis karbohidrat monosakarida juga masuknya ke pembuluh darah seperti itu dan nanti masuk ke sistem portal hepatik. Kemudian nanti di hepar itu akan mengalami apa namanya, jadi semacam diseleksi begitu ya. Kalau tidak dianggap berbahaya, maka baru akan masuk ke sirkulasi yang general seperti itu, jadi beredar ke seluruh tubuh. Tetapi kalau dianggap sebagai zat yang berbahaya begitu ya, tidak lulus sensor, maka akan diekskresikan bersama dengan empedu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk proses absorpsinya. Proses absorpsinya itu untuk yang asam amino ya. Jadi yang bentuk apa namanya tunggal begitu, transport ya atau simport bersama dengan natrium. Ya, ini juga sama merupakan apa namanya? Jadi transport aktif ya yang memerlukan ATP yang didapatkan dengan adanya gradien pada sisi basolateral oleh adanya pompa NAK-ATPase. Kemudian untuk yang dipeptida dan tripeptida ini masuk bersama dengan ion H+ ya. Jadi kalau yang asam amino itu bersama dengan Na ya, natrium. Untuk yang dipeptida dan tripeptida ini bersama dengan H+. Nah, nanti setelah masuk ke dalam epitel gitu ya, dipeptida dan tripeptida itu akan dipecah oleh peptidase yang ada di dalam sitosol gitu ya, menjadi asam amino. Nah, nanti semua asam amino ya, baik yang tadi masuk dari lumen apikal sebagai asam amino ataupun yang hasil pemecahan dipeptida dan tripeptida di dalam sel ini akan berdifusi keluar melalui membran basolateral melalui proses difusi ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lipid. Bisa dipahami atau belum untuk yang karbohidrat dan juga protein? Mohon maaf dokter. Silakan. Saya izin bertanya. Saya Hanisa Azhar Ramadhania, NIM G1A020072. Jadi yang tadi itu untuk absorpsi karbohidrat, yang harus transport aktif atau melawan gradien itu hanya galaktosa saja atau glukosa juga ya dok?
Glukosa dan galaktosa, Dek. Dua-duanya melalui transport aktif ya, Dok? Ya, jadi menggunakan namanya cotransport sodium glucose transporter 1, SGLT1 itu sama ya, glukosa dan galaktosa. Baik, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk absorpsi dari lipid ya. Absorpsi lipid. Jadi karena lipid itu kan sifatnya ya apa namanya? Dia bisa larut dalam lemak, namanya lipid ya, dia larut dalam lemak. Sementara membran plasma itu kan membran plasma dari epitel yang ada di traktus digestivus itu kan juga tersusun atas lipid bilayer gitu ya, sehingga lipid itu dapat diabsorpsi melalui mekanisme difusi sederhana gitu ya. Tetapi ya karena tadi sifat dari lipid itu tidak larut dalam lemak, maka untuk dapat berlangsungnya difusi sederhana ini juga ada prosesnya. Jadi ada tetap memerlukan bantuan garam empedu gitu ya dalam proses absorpsinya seperti itu ya. Jadi droplet besar dari lipid itu akan mengalami emulsifikasi kan tadi ya, emulsifikasi kemudian membentuk apa namanya droplet-droplet kecil kemudian akan dicerna oleh apa lipase begitu ya, akan dicerna oleh lipase begitu. Nah, nanti ketika sudah dicerna oleh lipase, maka ini juga masih akan diselimuti oleh garam empedu membentuk misel ya. Nah, gambarnya mana ya? Ya ini nanti gambarnya ada ya. Ini keterangannya dulu membentuk misel. Kemudian nanti misel ini akan membawa lipid itu mendekati ke membran plasma begitu ya. Dan nanti lipidnya begitu ya, hasil pencernaan lipidnya ya fatty acid, kemudian apa namanya monogliserida gitu ya, itu akan masuk ya, akan berdifusi secara sederhana ya, seperti itu masuk ke dalam epitel. Nah nanti setelah di dalam epitel itu nanti akan ada rekombinasi fosfolipid, kolesterol ya, jadi akan dibentuk kembali begitu ya, yang dilapisi oleh apolipoprotein gitu ya, membentuk apa yang disebut dengan kilomikron. Dan nanti kilomikron itu akan mengalami eksositosis keluar dari sel epitel menuju ke pembuluh limfatik gitu ya. Karena ukurannya besar maka kilomikron ini tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu ya, tetapi masuk ke pembuluh limfatik. Nah, pembuluh limfatik itu akan bersatu kembali dengan sirkulasi darah begitu ya di ductus thoracicus seperti itu. Ya ini gambarannya untuk gambaran dari proses absorpsi lipid ya. Jadi ya jadi kolesterol, monogliserida, lisolesitin, kemudian free fatty acid ya. Free fatty acid itu akan diselimuti oleh garam empedu begitu ya, untuk menjadi dapat larut gitu ya, menjadi soluble, kemudian mendekatkan ke sisi apikal dari epitel begitu ya, jadi mendekatkan ke membran plasma. Nah, karena sifat dari lipid ini ya yang ada di dalam misel ini dia ya lipid soluble begitu maka dapat masuk ke dalam epitel melalui difusi sederhana gitu ya. Jadi kolesterol berdifusi secara sederhana, kemudian monogliserida juga berdifusi secara sederhana, free fatty acid juga seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sel epitel ya, ini akan saling bergabung gitu ya. Jadi ada esterifikasi, kemudian monogliserida dengan free fatty acid menjadi trigliserida, kemudian
dan seterusnya gitu ya. Nah, dari bentukan ini nanti akan dilapisi begitu ya, dilapisi oleh suatu protein ya, apoprotein yang di sini adalah apoprotein yang beta seperti itu. Jadi membentuk apa yang disebut dengan kilomikron gitu ya. Jadi nah kilomikron ini yang nanti akan mengalami eksositosis pada sisi basolateral ya, masuk ke pembuluh limfatik begitu karena ukuran yang besar sehingga masuknya adalah ke pembuluh limfatik. Bisa dipahami ya untuk yang absorpsi lipid. Jadi dalam proses absorpsi pada sisi apikal tadi yang masuk hanya kolesterolnya ya, hanya lipidnya ya, hanya kolesterol, monogliserida, free fatty acid. Tapi garam empedunya tetap tertinggal di dalam lumen gitu. Ya, jadi nanti digunakan kembali untuk pencernaan yang selanjutnya seperti itu ya. Ini adalah ringkasan proses absorpsi di usus halus begitu. Ya, ini untuk yang antara pembuluh limfatik dan pembuluh apa namanya sirkulasi darah begitu ya. Nanti bertemunya pada ini. Jadi dari ductus thoracicus nanti masuk ke vena subclavia yang kiri ya. Jadi nanti setelah masuk ke vena subclavia kiri baru masuk ke sirkulasi darah untuk menjalani metabolisme selanjutnya untuk diolah seperti itu oleh tubuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke absorpsi elektrolit? Atau saya tanya-tanya dulu ya, ini agak capek. Jadi saya menyapa-nyapa dulu. Hari ini tanggal 25 bulan 3. 25 kali 3, 75. Ada NIM 75? Ada NIM 75? Belum terdengar suaranya, Dek? Atau saya yang salah ya? Enggak kok saya bisa dengar harusnya. NIM 75? Apakah ada kendala mikrofon? Oke, kalau begitu NIM 100 ada? NIM 100? Halo? NIM 100? Tidak ada juga? 125 ada? Enggak ada kelihatannya kalau 125 ya. 120 kalau begitu. NIM 120 ada? Halo? Kok enggak ada semua ini? Mohon maaf dok, Ada? iya, iya Ini saya. siapa? Ini NIM berapa? 120. Alif Tia Andin, mau bertanya apa mau ditanya? Alif Tia, mau pilih yang mana? Bertanya atau ditanya?
Iya dok, sebentar dok. Gimana, sudah memutuskan? Mau bertanya apa ditanya? Saya tanya aja ya. Oh, mau bertanya? Iya dok, sebenarnya saya mau bertanya. Saya tanya saja, nggak sulit kok pertanyaannya ya. Daripada kamu sulit untuk membuat pertanyaan. Baik dok. Coba kamu jelaskan mengenai sekresi enzim pankreas untuk aktif itu ceritanya mana? Mohon maaf dok, tadi sorenya sempat terputus, bagaimana dok? Ya, ini kamu sampaikan apa yang kamu tangkap mengenai sekresi enzim-enzim pankreas. Apa? Baik dok, jadi dari pankreas itu terdapat enzim tripsin. Tripsin disekresikan dalam bentuk apa? Apakah langsung tripsin? Putus-putus ya. Oke. Apa ada yang bisa membantu temannya? Jadi tripsinogen ya dok? Ya, silakan. Kenapa dok? Ya, coba diceritakan lagi. Suara kamu terputus-putus, Dek. Jadi dok, tripsin dihasilkan pankreas bersama tripsin inhibitor ya dok, untuk mencegah. Bentuk tripsinogen ya. Iya. Tripsinogen. Jadi masih bersama tripsin inhibitor. Oke, terus? Mencegah untuk tripsin aktif ya dok? Ya, selama dalam perjalanan ya, sebelum sampai di lokasi kerjanya. Ya, sebelum sampai lumen. Terus? Kerjanya itu di usus halus bukan ya dok? Ya. Terus? Siapa yang mengaktifasi tripsinogen?
Enterokinase ya, Dok? Oke. Selanjutnya, Selanjutnya tripsinogen diubah menjadi tripsin ya, Dok? terus tripsinnya, selanjutnya tripsin akan mengaktifasi enzim Akan pankreas yang lainnya. Iya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materinya dulu ya, tinggal sedikit. Nanti saya sapa-sapa lagi. Oh iya dok, saya sebelumnya izin bertanya boleh? Oh iya, silakan, silakan. Perkenalkan saya Eksafa dari NIM 99. Tadi kan ada enzim yang ada di duodenum itu yang tripsin, simotripsin elaktase sama karboksipeptidase. Nah tadi bedanya itu memecah proteinnya itu gimana ya dok? Saya kurang jelas tadi. Saya dengarnya itu kalau yang tripsin, kimotripsin sama elaktase itu memecah protein pada ikatan peptidanya. Kalau karboksipeptidase tadi kurang jelas dok. Gitu. Oke, pada bagian yang dekat dengan gugus karboksilnya, Dek. Bentar, ya, tak besarkan. Pada gugus karboksilnya, Dek. Yang COOH ini yang di sini, yang di belakang. Itu gugus karboksilnya. Jadi di situ. Kalau yang apa namanya? Kan ada yang aminopeptidase itu juga pada bagian aminanya ya, amina. Mohon maaf dok, sepertinya NH2. presentasinya belum Oh ya, belum ya? Iya dok. Belum. Belum ya? Oh ya, saya hanya itu lupa. Sebentar. Kalau sekarang sudah ya. Sudah dok. Oke, mungkin nanti bisa diklarifikasi barangkali saya keliru ya, apa namanya, mungkin di biokimia akan lebih detail begitu, tetapi yang saya pahami ya, untuk yang ada karboksipeptidase ya, apa namanya, memutus rantai begitu ya dari asam amino dan gugus karboksil yang COOH. Itu kalau di bagian atas itu kan kelihatan ada apa namanya, rantai protein ya. Nanti yang bagian ada ujung COOH yang itu gugus karboksilnya, jadi pemutus di situ. Kemudian nanti juga ada aminopeptidase, ini pada bagian gugus yang aminanya, yang NH2. Bagian amina NH2, nah di situ dia memotongnya di rantai situ. Jadi masing-masing bekerja pada rantai yang berbeda. Nah, sementara untuk yang tripsin, kimtripsin, elastase itu pada ikatan antar asam amino gitu. Jadi rantai aminonya, rantai peptida ya, rantai peptida namanya. Seperti itu, Dek. Jadi pada rantai-rantai yang berbeda. Jadi kalau yang karboksipeptidase ini dekat dengan gugus karboksil ya. Untuk yang aminopeptidase itu pada gugus aminanya, yang NH2. Karboksil yang COOH. Seperti itu, Dek. Ya, nanti bisa diklarifikasi mungkin adik-adik baca di textbook ataupun nanti dari kuliah biokimia mungkin lebih jelas. Seperti itu ya, Dek ya. Baik dok, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kita lanjutkan pencernaan elektrolit, penyerapan elektrolit ya. Jadi elektrolit itu berasal dari apa namanya, makanan yang kita konsumsi ataupun minuman yang kita konsumsi. Seperti itu. Nanti akan diabsorpsi di dalam traktus digestivus seperti itu melalui
ada yang melalui difusi dan ada yang melalui transport aktif, seperti itu. Nah, untuk yang, natrium ya, natrium ini, masuk ya dengan, pompa aktif ya, transport aktif, NAK-ATPase seperti itu, kemudian, eee, jadi masuk ke sel absorptifnya itu dengan difusi ataupun, transport aktif ya, tetapi pada sisi basolateralnya itu, menggunakan pompa NAK-ATPase ya, yang tadi kalau di gambar yang sebelumnya, ini Adik-adik bisa lihat ada pompa NAK-ATPase di sisi basolateral ya, yang ini. Jadi natrium kalau dari lumen itu masuknya, eee, dengan difusi, nanti kemudian, eee, yang berikutnya, bikarbonat, klorida, iodida, nitrat ya, ini, nanti mengikuti, jadi secara pasif mengikuti, apa namanya, natrium yang masuk atau bisa transport aktif, bisa secara pasif mengikuti natrium yang masuk ke dalam, epitel seperti ini. Yang mana dalam proses, penyerapannya ya, ini membutuhkan, suatu hormon ya namanya adalah hormon kalsitriol sehingga, kalsitriol ini vitamin D ya, vitamin D yang, ada defisiensi dari kalsitriol maka nanti akan, ada, gangguan dari penyerapan kalsium, seperti itu. Kemudian, eee, elektrolit yang lain ya, kemudian potasium, magnesium ya, potasium itu kali K, kemudian magnesium, fosfat, ini juga melalui mekanisme transport aktif. Ya. Vitamin itu kan ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak ya. Untuk yang larut dalam lemak ya, dia akan masuk, apa namanya, jadi bersama dengan absorpsi lipid begitu ya. Jadi dia bersatu dalam misel ya, misel yang tadi dibentuk oleh pada saat penyerapan lipid seperti itu. Jadi dia akan, masuk. Nah, masuknya tentu melalui simpel, lipid soluble ini ya tentu saja dia, dapat larut dalam, lipid seperti itu ya, vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang, tidak larut dalam, lipid ya, vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan vitamin C ini nanti akan diabsorpsi, menggunakan kotransport bersama dengan natrium ya. Jadi ini, agak mirip dengan yang glukosa dan galaktosa gitu ya, jadi masuk bersama natrium. Kemudian yang vitamin B12 ini juga harus, apa namanya, dibantu, masih harus dibantu dengan apa yang disebut dengan faktor intrinsik yang diproduksi oleh, sel di lambung, seperti itu. Ya, mekanismenya melalui mekanisme transport aktif. Ya, nanti ada satu kondisi di mana, ada gangguan produksi dari faktor intrinsik di lambung sehingga bisa menyebabkan, anemia gitu ya, anemia dikarenakan defisiensi dari vitamin B12 ya, karena ada gangguan dari penyerapannya. Kemudian bagaimana dengan absorpsi air ya, absorpsi air ini, terjadi melalui osmosis ya. Adik-adik ingat kembali ya, apa itu osmosis? Ada yang masih ingat? Osmosis. Kalau tadi kan saya menyampaikan ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi. Kira-kira sebenarnya, sudah masih ingat atau tidak dengan, mekanisme tersebut? Saya sapa-sapa lagi ya? Bentar, barangkali ternyata difusi dan osmosis ini masih lupa, karena SMA pasti sudah pernah belajar difusi dan osmosis, apalagi semester 1 ya, saya kira ada pasti.
bedanya difusi dan osmosis? Atau osmosis itu apa? 2021, 20 ditambah 21, 41. Ini 41? Ada? Ada nih 41? Nih 41 enggak ada juga? Oke. 41 ditambah 25 berarti 66. Ada? Ya, hadir dokter. Oh ya. Silakan. Tadi saya sudah punya pertanyaan ya. Apa yang kamu pahami? Osmosis atau difusi? Jadi kalau perbedaan osmosis sama difusi itu, kalau osmosis itu yang berpindah zat pelarutnya, kalau difusi itu yang berpindah zat terlarutnya. Jadi kalau difusi itu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis itu perpindahan zat terlarut dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sepertinya itu, dokter. Terima kasih. Oke. Perpindahan zat terlarut dari kompartemen ya atau ruangan yang dia memiliki konsentrasi yang rendah ke tinggi ya, Dek, untuk yang osmosis. Betul begitu? Nggih, dokter. Berarti melawan atau tidak melawan gradien konsentrasi untuk yang osmosis? Berarti sepertinya tidak melawan. Tidak melawan. Oke. Dan harus syaratnya harus ada perbedaan konsentrasi ya untuk bisa berlangsung proses osmosis. Itu harus ada gradien konsentrasi. Nah tadi ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi tadi sudah betul ya. Jadi proses osmosis ini adalah berpindahnya cairan begitu dari tekanan osmotiknya lebih rendah ya, berpindah ke yang lebih tinggi seperti itu. Yang berpindah cairannya ya. Jadi kalau yang difusi kan yang berpindah adalah zat terlarutnya. Nah, syaratnya kan berarti harus ada gradien konsentrasi gitu ya. Jadi harus ada perbedaan konsentrasi dari lumen dengan apa yang ada di epitel gitu ya. Harus ada perbedaan konsentrasinya. Nah, ini perbedaan konsentrasi ini disebut oleh karena penyerapan elektrolit. Jadi penyerapan elektrolit terlebih dahulu nanti akan menyebabkan ada perbedaan gradien konsentrasi ya dari lumen dengan epitel dan juga nanti dengan interstisi begitu ya, karena kan sudah diserap elektrolitnya di sana menjadi lebih tinggi konsentrasinya. Sehingga air ini nanti akan mengikuti begitu ya. Air akan secara osmotik masuk dari lumen menuju ke sel absorptif ya, sel epitel di traktus digestivus dan nanti masuk ke kapiler seperti itu ya. Jadi memang harus ada penyerapan elektrolit, monosakarida, asam amino ke dalam epitel dan juga namanya sirkulasi kapiler di situ, itu akan menciptakan gradien konsentrasi, baru nanti terjadi penyerapan air melalui osmosis seperti itu ya. Nah, nanti ada suatu kondisi di mana di dalam lumen itu konsentrasinya terlampau tinggi gitu sehingga penyerapan air itu menjadi sulit. Bahkan proses osmosis itu terbalik justru dari traktus digestivus ya dari epitel nanti keluar menuju ke lumen gitu ya kan namanya juga osmosis ya tergantung dari yang mana yang lebih tinggi seperti itu. Nah ini misalnya terjadi pada kondisi defisiensi dari laktase ya atau disebut dengan malabsorpsi laktose seperti itu ya. Tadi kan dalam penyerapan pencernaan dan juga penyerapan laktosa ya itu kan memerlukan enzim laktase gitu ya. Nah, ketika adanya suatu kondisi yang menyebabkan
ada defisiensi enzim laktase, maka laktosa yang ada di dalam makanan yang dikonsumsi itu tidak bisa tercerna gitu ya, tidak bisa dipecah begitu kan, dia akan tetap dalam bentuk laktosa dan itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita, tidak bisa diserap oleh usus begitu ya. Akibatnya kandungan laktosa yang tinggi di dalam lumen ini menyebabkan konsentrasi di dalam lumen itu lebih tinggi dibandingkan dengan di epitel dan juga di interstisial gitu ya. Jadi di kompartemen sebelahnya itu lebih tinggi. Akibatnya osmosis justru nanti akan terjadi dari lumen masuk dari epitel masuk ke dalam lumen begitu ya, sehingga justru nanti akan banyak cairan masuk ke lumen, terjadilah diare seperti itu ya. Jadi memang cairan ini dia tadi memerlukan gradien konsentrasi untuk berpindah dan tergantung mana. Dalam kondisi sehat, normal ya, fisiologis, tentu tadi karena adanya penyerapan elektrolit, monosakarida, dan asam amino ini akan menciptakan gradien konsentrasi yang lebih tinggi pada sisi epitel dan juga kapiler, sehingga air itu akan diserap gitu ya. Jadi arahnya akan masuk ke dalam sirkulasi seperti itu. Ini untuk elektrolit dan juga vitamin ya. Jadi ini kalau yang paling bawah itu ada vitamin yang larut dalam lemak ya, simpel difusi ya, menggunakan difusi sederhana, misal ya pada penyerapan lipid, kemudian yang larut dalam air itu menggunakan transport aktif, kemudian juga ada yang melalui difusi seperti itu. Nah ini di luar dari SASPEL sebenarnya, tapi mungkin saya bisa sampaikan sedikit ya mengenai ada keseimbangan cairan di traktus gastrointestinal gitu ya. Jadi ini bukan keseimbangan cairan di tubuh secara umum ya, nanti ada melibatkan ginjal, produksi keringat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah yang sepanjang traktus gastrointestinal begitu ya, di mana sekresi, kemudian juga ingesti itu nanti sebagai komponen input begitu ya, itu akan seimbang dengan komponen output ya dari gastrointestinal gitu ya. Dari komponen inputnya kita lihat ada produksi saliva ya kurang lebih 1 liter setiap harinya, kemudian ingesti ini kan untuk menjaga keseimbangan cairan kurang lebih 2,3 liter per hari. Kemudian ada produksi cairan, kemudian produksi pankreas ya, cairan pankreas 2 liter, kemudian cairan dari usus halus 1 liter ya, sehingga di total ini dari sisi input 9,3 liter. Kemudian dari 9,3 liter ini ya 8,3 liter kemudian 9 liter di usus besar, sehingga total yang di dan nanti 0,1 liter kalau dilihat pada sisi keseimbangan di gastrointestinal tadi antara yang input dengan yang output itu seperti itu keseimbangannya begitu ya. Jadi sebagian besar itu diabsorpsi kembali di usus halus, nanti sebagian kecil di usus besar ya untuk kuliah hari ini. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa ditangkap ya. Nanti prinsipnya adik-adik harus membaca kembali pada textbook gitu ya, supaya
memahami lebih lengkap begitu ya, sekaligus, konfirmasi apa yang tadi ditangkap itu, sesuai atau tidak gitu ya. Barangkali saya terkadang maunya menyampaikan ini tetapi salah ucap, itu juga nanti adik-adik bisa konfirmasi kembali di, textbook gitu ya. Jadi dengan membaca textbook nanti bisa, "Oh tadi kok, yang disampaikan di kuliah seperti ini." Jadi tahu yang benar yang mana gitu ya. Seperti itu nanti bisa disampaikan pada kuliah selanjutnya kalau memang ada yang tidak sesuai dengan, textbook seperti itu ya. Prinsipnya untuk yang hari ini saya sampaikan tadi, mengenai proses, digesti dan juga absorpsi di usus halus ya, dari mulai, makromolekul ya, karbohidrat, kemudian protein, lipid, kemudian untuk penyerapan yang adik dapatkan ya. Cukup untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih, wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, Terima kasih, Dokter. 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 Terima kasih dokter. Dokter. Sama.